Hakim tersebut mengatakan dalam mengambil keputusan berkeyakinan hanya dari video CCTV melihat Jessica menggaruk-garuk paha karena serbuk sianida. Lantas kalau video tersebut disinyalir, diedit, hanya itu loh bukti hakim yang meyakinkan. Hola netizen yang tercinta, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan sempat membuat gempar publik setelah pengakuannya yang memiliki bukti video rekaman CCTV yang dimiliki oleh dirinya. Hal tersebut diucapkan oleh Edi Darmawan di podcast Karni Ilyas. Video yang dimaksud Edi Darmawan tersebut diduga memperlihatkan Jessica Wongso memasukkan cyanida ke dalam kopi Mirna Salihin. Pakar ekspresi Kirdi Putra menilai Edi Darmawan melakukan kebohongan. Hal itu terungkap dalam tayangan YouTube Ray-Ban Entertainment. Sebagai host, Ray Utami memberikan pertanyaan kepada Kirdi Putra mengenai pernyataan Edi Darmawan yang mempunyai bukti video rekaman CCTV di TKP kasus kopi sianida. Kirdi Putra membantah omongan Edi Darmawan terkait kebenaran adanya video bukti CCTV. Ia merasa ayah Mirna itu juga tidak memiliki secara langsung tentang bukti video yang selalu dilontarkannya. Pakar ekspresi tersebut juga menilai banyak blunder statement yang sudah dilontarkan oleh Edi Darmawan, sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya dan meragukan kebenaran yang telah dia ucapkan. Banyak para ahli hukum hingga masyarakat menilai video bukti rekaman CCTV tersebut dirasa tidak memiliki bukti yang kuat untuk memberikan kesimpulan bahwa memang Jessica Wongso adalah pelaku dari meninggalnya Mirna Salihin. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan asal-usul video tersebut masih dipertanyakan kebenarannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tangan Gundurwo, aneh juga kan? Pakar telematika itu ahlinya Abimanyu udah menerangkan kalau CCTV yang udah dibawa ke pengadilan itu rekayasa. CCTV itu jarinya kan panjang, katanya ada 3 meter. Terus katanya kayak gini lagi, menggaruk-garuk berulang-ulang. Jadi kayak gini, aku heran ya kan, kok yang membuat rekayasa ini nggak dicari? Yang mengada-ngadakan CCTV yang nipu-nipu ini kok nggak dicari? Pak Kapolri, kenapa nggak ditangkap? Udah benar-benar menipu, udah benar-benar rekayasa. Jadi ahli telematika ini Pak Abimanyu ini kayak mana? Kami masyarakat ingin tahu kali lah Pak. Kalau nggak gini aja, Pak Presiden Jokowi aja turun tangan, ditangkap yang membuat rekayasa CCTV ini, yang membuat jarinya hampir 2 meter, yang membuat garuk-garuk berulang-ulang. Jadi pusing kali Bun. Aku bilang dari kemarin itu tangan kuntilanak atau Gundurwo. Dari awal pun sebelum ada pun informasi telematika yang udah aku bilang itu tangan kuntilanak, buatan-buatan si Edi Solihin dengan para oknum-oknum yang satu sinkron sama dia. Iya kan we? Menurut kalian itu tangannya kayak mana? Tangan siapa? Komentar lah ya. Oke kawan, karena seringnya atau banyaknya pertanyaan siapakah yang sudah merekayasa CCTV tersebut, finally sudah terwakilkan melalui VT barusan. Bang Rismon sudah mention siapakah orang tersebut. Ya, itulah orang yang memang, itu faktanya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ataupun tidak bisa dihindari lagi siapakah orang yang merekayasa CCTV tersebut. Itu sudah dimention oleh Bang Rismon barusan melalui VT barusan kawan. Nah, kalau kawan-kawan ingat, baik di dalam persidangan ataupun melalui wawancara media TV nasional, orang tersebut tidak pernah mau dikonfrontasi langsung dengan Bang Rismon. Bahkan ada di salah satu acara TV nasional, orang tersebut sudah diundang dan sempat mengatakan berkenan hadir. Pada saat dia tahu bahwa Bang Rismon ada di situ untuk dikonfrontasi, orang tersebut mendadak tidak jadi datang, tidak jadi hadir kawan. Kalau dia merasa benar, tidak merasa merekayasa CCTV, ngapain harus takut? Otomatis ada yang dia hindari kan, karena dia pasti tidak memiliki jawaban konkret mengapa ada perbedaan scale atau perbedaan kualitas dari CCTV tersebut. Oke kawan, dan sebelum aku menutup pernyataanku melalui VT ini, aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah membuat VT-VT yang berhubungan dengan perkara J, salah satunya Bang Ayak ataupun Bongkar dan lain-lain yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu soalnya cukup banyak. Aku ucapkan banyak terima kasih karena melalui VT-VT yang kawan-kawan buat, akhirnya data-data ataupun fakta-fakta yang aku miliki bisa menjadi sebuah korelasi dengan VT-VT yang kawan-kawan buat. Karena percuma rasanya aku memiliki data atau memiliki fakta yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa VT-VT yang kalian buat. Percuma rasanya. Jadi terima kasih sekali. Jadi baik langsung ataupun secara tidak langsung kawan-kawan sudah banyak membantu untuk data-data atau fakta yang aku punya untuk di blow up atau di speak up.
Oke, terima kasih kawan-kawan yang ya lagi-lagi aku nggak bisa menyebutkan satu persatu. Bang Ayak, Bang Bongkar, dan kawan-kawan terima kasih banyak ya. Oke kawan, apakah kawan-kawan melihat kejanggalan di video yang aku tampilkan barusan? Kalau kawan-kawan sudah melihat secara baik dan secara seksama, kawan-kawan akan melihat kejanggalan dari perilaku D. Oke, aku akan gambarkan sedikit saja melalui analisis yang sudah dilakukan oleh JPU. Aku akan menggunakan itu kawan. Dari analisis yang digunakan oleh JPU ataupun saksi ahli yang ditampilkan oleh JPU, dinyatakan bahwa ada gerakan tangan yang mencurigakan dari J. Seakan-akan tangan tersebut menggaruk-garuk seperti gatal, seakan-akan tangan tersebut sudah memegang sesuatu, dalam hal ini cyanida. Oke kawan? Oke, korelasi di situ dulu nih aku garis bawahi. Oke? Dengan hal tersebut aku akan menggunakan analisis yang sama. Kalau kawan-kawan perhatikan, gerakan tangan yang dilakukan oleh D itu sama mencurigakan ya. Seakan-akan tangan tersebut sudah memegang sesuatu, dalam hal ini cyanida. Seakan-akan tangan tersebut gatal, lalu mengibaskan ke mulut lalu ke hidung. Itu malah lebih sangat mencurigakan buatku kalau aku menggunakan analisis yang sama. Nah, melalui VT ataupun potongan video yang sudah aku tampilkan maupun dengan penjelasan yang sudah aku jelaskan barusan, kira-kira menurut kawan-kawan, gerakan tangan manakah yang lebih mencurigakan? Gerakan tangan J ataukah gerakan tangannya D? Dan harus kawan-kawan ingat pula, J itu tidak pernah menguasai gelas dan isinya, jadi korelasinya hanya secara tidak langsung. Berbeda halnya dengan D, 2 kali dia menguasai gelas dan isinya, saat dia membawa kopi tersebut ke dalam dapur, dan sesaat setelah M akan dibawa ke klinik, dan setelah itu dia mewrapping gelas dan isinya. So, kawan-kawan bisa menilai sendiri, gerakan tangan mana sebenarnya yang lebih mencurigakan. Karena gerakan tangannya J itu sudah jelas dikamuflase ataupun direkayasa. Berbeda halnya dengan gerakan tangannya D, seakan-akan tangannya gatal, memegang-megang mulut. Ingat, mulut loh, bukan lidah, mulut. Kalau ke hidung, seakan-akan tangannya gatal. Menurut analisisku, boleh dong mencurigai karena dia sendiri kan dari awal katanya sudah mencurigai C. Jadi kalau aku menggunakan analisis seperti JPU ataupun analisisnya saksi ahli yang ditampilkan oleh JPU ditambah dengan analisis kecurigaannya D, boleh dong aku menggunakan hal yang sama. Jadi silakan kawan-kawan menilai. Oke kawan, terima kasih. Saya shock mendengar keterangan ahli ini. Coba kita dengarkan ya apa yang dikatakan saksi ahli daripada Otto Hasibuan ini. Ada 2 figur, orang di belakang si Jessica dan kemudian orang yang di samping. Saat Jessica garuk-garuk itu bolak-balik, dan kemudian orang yang di belakang dan di sampingnya juga gerakannya bolak-balik maju mundur. Menurut ahli kita yang ini, bisa ini di replay, digini-giniin CCTV-nya, dibolak-balik. Hakim tersebut mengatakan dalam mengambil keputusan berkeyakinan hanya dari video CCTV melihat Jessica menggaruk-garuk paha karena serbuk cyanida. Lantas kalau video tersebut disinyalir, diedit, hanya itu loh bukti hakim yang meyakinkan, bukti keterangan saksi mata, dan hakim tidak berkeyakinan terhadap itu. Keterangan saksi ahli juga tidak ada yang meyakinkan hakim. Barang bukti yang disajikan pada persidangan juga tidak ada yang meyakinkan hakim. Hanya CCTV doang yang membuat hakim berkeyakinan bahwasannya si Jessica ada memasukkan cyanida ke minuman Mirna. So, kalau CCTV tersebut disinyalir diedit, mana itu putusannya? Pusing. Mari kita save Jessica Wongso. Yuk kita up terus Jessica Wongso. Jangan sampai perkara ini dingin dan ditutup.